Saudara-saudara jemaat, di perayaan hari kenaikan Yesus ke sorga, kita membaca dari kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Lukas. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, demikian bacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Sekalipun saudara-saudara tidak semeriah ketika kita merayakan Natal dan Paskah, tetapi sesungguhnya kenaikan Yesus ke sorga adalah bagian penting yang harus disyukuri oleh orang yang percaya, sebab kenaikan Yesus ke sorga tidak terlepas dari rangkaian karya penyelamatan Allah yang dimulai sejak manusia jatuh ke dalam dosa, penebusan sampai pada hari penghakiman nanti. Karena kenaikan Yesus ke sorga memiliki makna yang besar, yang hendak menempatkan kehidupan Yesus bukan hanya sebagai manusia, tetapi Allah yang dimuliakan setelah kematian dan kebangkitannya. Karena ketika peristiwa kenaikan Kristus ke sorga itu terjadi, hendak mensahkan bahwa memang ia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara jemaat, dalam Markus 16, Lukas pasal 24 dan Kisah Rasul pasal pertama, ada catatan-catatan penting yang hendak menyampaikan tentang peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Saudara-saudara, dari tinjauan hukum, jika kesaksian dinyatakan lebih dari satu orang, itu berarti kisah itu adalah sah. Maka dengan demikian, yang pertama yang harus ditegaskan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah memang benar Yesus telah naik ke sorga. Saudara-saudara, peristiwa ini yang dicatat dalam kitab Lukas bacaan kita terjadi di satu tempat dekat Betania. Saudara-saudara, ini di luar kota Yerusalem. Kalau mau ukur langkah 2000 langkah, 1 mil atau 1,5 kilometer. Saudara-saudara, Yesus memilih tempat ini untuk menghindari hal-hal yang belum dapat disaksikan oleh banyak orang. Karena peristiwa kenaikan Yesus ke sorga
dalam catatan Alkitab hanya disaksikan oleh para murid. Saudara-saudara yang kekasih, dalam situasi ini menggambarkan perjumpaan terakhir antara Yesus dan para murid. Saudara-saudara, yang namanya perpisahan, kita boleh bayangkan situasinya seperti apa saat itu. Karena kurang lebih 3 tahun para murid bersama-sama melayani, melewati berbagai keadaan dengan Yesus. Dalam catatan Lukas, ia berkata, Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Saudara-saudara, kata Yunani yang dipakai untuk kata berkat ini adalah eulogia. Artinya, suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil, kehadiran Allah bersama kita, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan, dan ucapan berkat ini berarti diterjemahkan pekerjaan Allah melalui manusia untuk menghasilkan kebaikan. Dari pengertian ini, saudara-saudara, dapat disimpulkan bahwa Allah tetap ada bagi para murid, bagi orang percaya. Allah yang mengutus anaknya tetap tinggal lewat berbagai kasih karunia kepada para murid. Dan sementara ia memberkati mereka, sementara itu berarti sedang melakukan pengucapan-pengucapan berkat, ia berpisah dan terangkat ke sorga. Saudara-saudara, ini menyiratkan suatu keadaan bahwa penyertaan Tuhan tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Dan ternyata dari peristiwa ini, para murid tidak hanya terpesona, karena ini adalah suatu kejadian yang baru dan hanya itu kali terjadi seperti yang telah dinyatakan oleh penulis. Reaksi dan respon para murid adalah menyembah. Saudara-saudara, itu reaksi pertama. Menyembah di sini bukan sekedar berlutut, karena dalam konteks penyembahan, keyakinan di sekitar kehidupan para murid antara lain menyembah dalam bentuk berlutut, tapi bukan hanya sekedar itu. Sebab yang mereka lakukan adalah kegiatan berlutut setara dengan tanah untuk memuja kepada sesuatu yang tingkatnya sangat mulia. Jadi bukan hanya sekedar berlutut seperti biasa dilakukan, tetapi menganggap sesuatu yang mereka sembah itu adalah sangat mulia. Artinya, saudara-saudara, ada pengakuan dari para murid tentang Yesus yang sangat dimuliakan. Reaksi yang kedua, saudara-saudara jemaat, mereka pulang ke Yerusalem. Saudara-saudara, dorang ada tanpa masing-masing sebelum mereka dipanggil menjadi murid Tuhan. Tetapi mereka tidak kembali ke rumah masing-masing, tetapi mereka kembali ke Yerusalem sebab ada dalam satu perjumpaan sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebelum ia mengalami peristiwa kematian yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Yesus berpesan bahwa jangan dulu tinggalkan Yerusalem untuk menanti janji Tuhan, yaitu ketuangan Roh Kudus. Berarti ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka ada dalam ketaatan walaupun sudah tidak melihat Yesus secara fisik. Dengan demikian, saudara-saudara, perasaan mereka tidak lagi ada kesedihan, tidak lagi ada dalam rasa ketidaknyamanan karena perpisahan itu. Tetapi dengan melihat keadaan yang terjadi, ketika mereka pun menerima janji dan berkat dari Tuhan, mereka pulang
dengan bersukacita. Saudara-saudara jemaat, respon yang ketiga dari para murid dipakai dalam pembacaan kita adalah senantiasa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53 berkata, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, kata senantiasa berarti tidak ada jedahnya, nyanda ada antara, selalu. Itu berarti bahwa mereka meresponi apa yang telah mereka saksikan, tetapi juga dengan mengingat segala yang dipesankan Tuhan sebelum ia mengalami peristiwa penderitaan, kematian, bahkan kebangkitan. Mereka ada dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, ini adalah sebuah tindakan yang mau memperlengkapi diri sebelum mereka menerima penugasan selanjutnya. Ini berarti saudara-saudara, dengan meyakini akan kuasa Tuhan, para murid tidak lagi mengalami ketakutan seperti sedia kala ketika Yesus berhadapan dengan maut. Ada yang menyangkal, Yesus dorang lari akang. Tidak lagi demikian, karena meyakini bahwa berkat yang dicurahkan Tuhan bagi mereka akan memberikan mereka suatu perubahan hidup. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga membawa suasana baru dari sebuah ketakutan, dari hal-hal yang kurang meyakinkan menjadi sebuah keberanian, tetapi juga menjadi daya dorong bagi para murid untuk dapat melanjutkan segala tugas yang akan diberikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dari catatan Lukas tentang peristiwa kenaikan Yesus ini hendak memberikan pengharapan dan kepastian bagi para murid, tetapi juga bagi semua orang percaya, termasuk kita semua. Ada beberapa hal yang perlu kita pegang, kita ingat untuk dapat memberi kekuatan bagi kita lewat peristiwa kenaikan, yaitu pertama, ia naik ke sorga. Berarti saudara-saudara, sorga itu ada. Melalui peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, torang semua orang percaya tinggal di dunia yang sementara ini. Peristiwa ini Yesus menawarkan janji bahwa sorga akan menjadi tempat kekal bagi mereka yang mempercayainya. Yang kedua, dari kisah kenaikan Yesus ke sorga ini, dialah Tuhan, itu harus kita yakini, yang memegang kuasa di alam maut, di bumi dan di sorga, sehingga oleh ketuhanannya ia memberkati setiap orang percaya, saya dan saudara-saudara, dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, gereja, kita semua yang percaya akan peristiwa ini, berarti kita adalah persekutuan orang-orang yang mengakui ketuhanannya. Sehingga saudara-saudara, kita bukan hanya sekedar percaya. Ucapan-ucapan percaya kita bukan hanya sekedar di bibir, tetapi bagaimana kita meresponi dan menanggapi, yaitu menyembah Tuhan, tidak menyembah kuasa lain, dan taat pada kehendaknya. Dari peristiwa kenaikan Kristus ke sorga ini, para murid telah menunjukkan mereka tidak hanya terpukau, mereka tidak hanya terdiam di Betania itu, tetapi mereka kembali ke Yerusalem, ke dunia nyata, sementara menanti janji Tuhan, tetapi juga mereka membawa kabar baik dengan modal iman dan sukacita yang mereka miliki. Karena itu saudara-saudara,
peristiwa kenaikan Kristus ke sorga ini juga adalah sebuah motivasi iman bagi kita semua, supaya kita tidak hanya terpukau dengan peristiwa ini, tetapi orang masih hidup, maka kita harus kembali ke dunia nyata. Kita ada dalam kehidupan yang kontak dengan orang lain. Dengan demikian kita tidak hanya memikirkan urusan-urusan sorgawi. Surga dan segala persiapannya itu adalah pekerjaan Tuhan di sana. Ia telah bekerja di dunia. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bekerja di dunia ini, meresponi kebaikan Tuhan dan kealahannya, sehingga saudara-saudara, dalam kehidupan kita yang percaya bahwa Yesus Tuhan kita itu naik ke sorga, kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, sehingga kita adalah orang-orang percaya yang mempersiapkan segala sesuatu supaya ia yang naik itu akan turun. Ketika dia turun, karena kita telah bekerja dalam iman dengan baik, maka berarti kita telah menyiapkan tempat yang layak untuk pijakannya nanti ketika dia datang kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, persiapan-persiapan yang dimaksud di dunia nyata kita, ketika kita bekerja, ketika kita berelasi dengan orang lain, ketika kita dipesankan untuk menjaga ciptaannya yang lain, itu berarti kita menjaganya dengan dasar kehendak Tuhan, bukan menjaga atas kehendak diri sendiri, karena bisa saja kita menyimpang. Kini saudara-saudara, kita berada di zaman akhir, zaman di mana kenaikan Kristus dan penantian kita untuk akhir zaman, kedatangannya yang kedua kali. Jadi zaman akhir beda dengan akhir zaman. Zaman akhir adalah zaman di mana kita ada dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Akhir zaman, so itu tuh DP hari mau datang ulang. Ingat saudara bahwa ia akan datang kembali, bukan lagi untuk menebus ciptaan. Tidak, karena penebusan telah ia lakukan. Tetapi ia akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang telah kita lakukan? Persiapan-persiapan kita tidak hanya menunjuk pada seremoni, upacara-upacara dan liturgi-liturgi dalam ibadah-ibadah, tetapi bagaimana kehidupan beriman kita di setiap hari. Karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita tidak tahu kapan dia akan datang kali yang kedua. Maka kiranya dengan waktu penantian ini menjadi sebuah dorongan yang kuat bagi kita untuk dapat memaknai hidup, sehingga apapun yang kita alami, kita tetap percaya bahwa berkat Tuhan ada bagi kita, sehingga kehidupan yang bersukacita tetap menjadi milik kita semua. Saudara-saudara jemaat, kiranya dengan perayaan kita di hari kenaikan Kristus ke sorga ini, pikiran dan hidup kita terus terbuka untuk diisi dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga kita terus dibentuk sebagai orang-orang benar yang hidup dalam sukacita bersama dengan orang lain. Waktu-waktu kehidupan kita diisi dengan hal-hal yang dikehendakinya, sehingga seperti iman dan pengharapan kita, kelak ketika ia datang kembali, ia akan mendapati kita sebagai orang yang setia. Yohanes 14 ayat 3 berkata, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, di situ pun kamu berada." Bapak Ibu, saya kira pesan dari Yohanes ini juga menjadi kerinduan kita semua, Kang. Di mana Tuhan ada nanti, di situ lagi orang mau ada. Karena itu mari kita siapkan segala sesuatu.
Ibarat orang mau naik pesawat, mari orang siapkan DP segala sesuatu supaya dapat tiket mau pergi ke sana. Kesempatan itu telah ada. Tinggal bagaimana kita memilih kita ini mau kemana. Selagi ada waktu, kita renungkan senantiasa tawaran dan hal-hal yang disiapkan Tuhan ini, supaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak membuang waktu untuk berubah menjadi baik. Kita akan tetap ada dalam keteguhan iman sekalipun dunia membenci kita. Sebab menjadi orang percaya yang benar-benar melakukan kehendaknya tidak gampang. Banyak tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi berkatnya yang selalu ada bagi kita pasti akan memampukan kita untuk dapat menikmati kehendaknya, dan di mana Ia berada, di situ pun kita dijemput untuk tinggal bersama dengan Dia. Terpujilah Kristus. Amin.